Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Maulana Sofi, NIM 3421105. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asbabul wurud al-hadis untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah ilmu hadis. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian asbabul wurud al-hadis. Untuk asbabul wurud al-hadis merupakan susunan idofah yang terdiri dari 3 unsur kata, yaitu asbab, wurud, dan al-hadis. Yang pertama adalah asbab. Asbab adalah bentuk jamak plural dari kata sebab yang berarti dengan al-habl atau at-tali. Jadi saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda kepada benda yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata wurud bisa berarti sampai, muncul, dan mengalir seperti air yang memancar atau yang mengalir. Wurud juga dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Namun ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, dan salah satunya saya mengambil dari Al-Suyuti, yang artinya sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum, khusus, mutlak, muqayyad, muqayyad, dan untuk menentukan ada tidaknya nas atau pembatalan dalam suatu hadis dan sejenisnya. Untuk asbabul wurud hadis dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama sebab yang berupa ayat Al-Quran. Artinya ayat Al-Quran menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Yang kedua, sebab yang berupa hadis. Pada saat sebagian sahabat merasa kesulitan memahami suatu hadis, muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Yang ketiga, sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Baik, yang pertama tadi sebab yang berupa ayat Al-Quran. Maksudnya gini, ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi SAW mengeluarkan sabdanya. Contohnya antara lain seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman mereka, itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Ketika itu sebagian sahabat memahami kata bidulmin dengan pengertian al-jawur, yang berarti berbuat aniaya atau melanggar aturan Nabi SAW. Kemudian memberikan Ketika itu sebagian sahabat memahami kata bidulmin dengan pengertian al-jawur, yang berarti berbuat aniaya atau melanggar aturan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud bidulmin di sini, firman tersebut adalah al-syirk, yakni perbuatan syirik dengan mengutip salah satu ayat dalam Quran surat Al-Luqman tadi.
Untuk yang kedua yaitu sebab yang berupa hadis. Maksudnya pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya. Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Contoh hadis yang berbunyi, Innallaha ta'ala malaikatun fil ardi yang tiku ala alsinatihi bani adama bima fil mar'i min khairin aw syarra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. Dalam memahami hadis ini, ternyata para sahabat merasa kesulitan. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, bagaimana hal itu dapat terjadi?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan lewat sabdanya yang lain sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, yaitu suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut seraya berkata, "Jenazah itu baik." Mendengar pujian tersebut, maka Nabi SAW berkata, "Wajabat, pasti masuk surga." Yang artinya pasti masuk surga, dengan mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW bertemu lagi dengan rombongan yang membawa jenazah lain. Ternyata para sahabat mencelanya seraya berkata, "Dia itu orang yang jahat." Mendengar pernyataan itu, maka Nabi SAW berkata, "Wajabat," yang seperti tadi artinya ya. Dan untuk jenazah yang kedua tadi, Nabi SAW berkata wajabat, yang mungkin artinya berbeda dengan pas waktu jenazah yang pertama tadi. Terus ketika mendengar komentar Nabi SAW yang demikian, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, mengapa terhadap jenazah yang pertama engkau ikut memuji, sedangkan terhadap jenazah kedua Tuhan ikut mencelanya?" Kata sahabat begitu. "Engkau katakan kepada kedua jenazah tersebut wajabat sampai 3 kali. Yang pertama." Nabi menjawab, "Iya benar." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut merekalah malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang. Dengan demikian yang dimaksud dengan para malaikat Allah di bumi yang menceritakan tentang kebaikan atau keburukan seseorang adalah sahabat atau orang yang mengatakan bahwa jenazah ini baik dan jenazah itu jahat." Jadi beda-beda. Untuk yang ketiga, sebab yang berupa keterkaitan yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Sebagai contohnya adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraik ibni Suwaid al-Saqafi pada waktu Fathul Mekah atau pembukaan kota Mekah. Beliau pernah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Saya bernazar akan sholat di Baitul Maqdis," kata sahabat tersebut. Lalu mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat di sini, yakni Masjidil Haram, itu lebih utama." Nabi SAW lalu bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya,
Seandainya kamu sholat di sini di Masjidil Haram, maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, sholat di masjid ini, yaitu Masjidil Haram, itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram. Selanjutnya yaitu urgensi asbabul wurud al-hadis. Asbabul wurud al-hadis sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam memahami hadis, dikarenakan sebab biasanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW masih bersifat kasuistik, kultural, bahkan temporal. Oleh karena itu, memperhatikan konteks historisitas munculnya hadis itu sangat penting, karena paling tidak akan menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis sehingga tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya terabaikan atau ditepikan sama sekali. Untuk urgensi asbabul wurud al hadis sendiri, yang pertama yaitu mempermudah memahami hadis, khususnya yang tampak bertentangan satu sama lain. Hal tersebut dapat terjadi karena pengetahuan terhadap sebab-sebab terjadinya sesuatu merupakan sarana untuk mengetahui musabab. Sebagai contoh, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, yang artinya mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang balik pokoknya. Hadis tersebut mempunyai sebab khusus. Pada waktu itu ekonomi sahabat Nabi SAW pada umumnya masih dalam keadaan sulit, sehingga pada sholat Jumat cuaca panas dan masjid-masjid masih sempit. Tiba-tiba aroma keringat dari orang yang memakai baju wol kasar dan tidak mandi itu menerpa hidung Nabi yang sedang berkhutbah. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah, di situ ada salah satu sahabat Nabi yang memakai kain wol, dan emang pada saat itu kondisi ekonomi pada para sahabat itu masih dibilang kurang pokoknya kurang baik lah. Jadi waktu itu mungkin pakaiannya agak lusuh, terus ya entah sahabat ini berbau karena badannya yang bau atau karena bajunya yang lusuh gitu atau kotor. Lalu Nabi SAW bersabda sebagaimana bunyi hadis di atas yang saya ucapkan tadi di atas. Dengan demikian, hukum mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat disesuaikan dengan kondisi. Jadi diperkuat oleh hadis Nabi yang mengatakan bahwa cukup dengan wudhu saja ke masjid pada hari Jumat, namun jika mandi maka itu lebih baik baginya. Untuk selanjutnya yaitu membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Sebagai contoh adalah hadis antum a'lamu bi amri dunyakum, yang artinya kalian lebih tahu tentang urusan duniawimu sendiri. Hadis ini secara sekilas dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW menyerahkan semua urusan duniawi kepada para sahabat, dan mendudukkan mereka sebagai orang yang lebih mengetahui akan urusan duniawinya.
setelah dilihat asbab wurud yang menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan proses pencangkokan pohon kurma, maka bukan berarti Nabi sama sekali tidak memahami sesuatu yang bersifat duniawi, tapi lebih mempercayakan kepada sahabatnya bahwa sahabat beliau, sahabat Nabi itu lebih mengetahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu mentafsir atau merinci hadis yang bersifat global. Yang keempat, menentukan ada atau tidaknya nas dan mansuh dalam suatu hadis. Sebagai contoh adalah hadis yang nanti saya tampilkan ya. Hadis yang berbunyi la yuftiru man qa'a wala manih talama wala manih tajama. Orang yang artinya orang yang muntah tidak berbuka atau batal puasanya. Begitu juga orang yang muntah tidak berbuka atau batal puasanya. Begitu juga orang mimpi basah dan orang yang ihtijam atau bekam. Kedua hadis tersebut terlihat ta'arud, saling bertentangan. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Hasyim, hadis yang pertama sudah dinasah dengan hadis yang kedua. Jadi yang kelima urgensinya yaitu menjelaskan ilat atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Nomor 67 berarti ya, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami. Sebagai contohnya yaitu salah satu hadis yang berbunyi innamal ma'u minal ma'i, yang artinya air itu hanya dari air. Jadi itu tuh pengertiannya masih kurang dapat dipahami gitu. Hadis tersebut secara sekilas sulit dipahami bukan? Akan tetapi setelah melihat asbab wurudnya yang berupa pertanyaan, jadi asbab wurudnya itu berupa pertanyaan Utbah kepada salah satu sahabat yang bernama Utbah. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang menyetubui istrinya dan tidak mengeluarkan sperma. Maka dapat dipahami bahwa hadis tersebut tetap mewajibkan bagi laki-laki itu untuk mandi jika melakukan hubungan suami istri meskipun tidak mengeluarkan sperma. Jadi yang tentang air itu yang dibahas sebenarnya tentang sperma gitu. Selanjutnya yaitu menentukan adanya tahsis hadis yang bersifat umum. Sebagai ilustrasi lengkap akan saya berikan beberapa contoh adanya tahsis terhadap suatu hadis yang misalnya hadis yang berbunyi sholatul qaidi ala nasofi min sholatil qaimi. Sholat yang artinya sholat orang yang sambil duduk palanya separuh dari orang yang sholat sambil berdiri. Pengertian sholat dalam hadis tersebut masih bersifat umum, artinya dapat berarti sholat fardu dan sholat sunnah, jadi masih umum, belum dikhususkan gitu. Jika ditelusuri melalui asbabul wurudnya, maka akan dapat dipahami bahwa yang dimaksud sholat dalam hadis tersebut adalah sholat sunnah. Jadi yang dibahas dalam hadis tersebut kalau dilihat dari asbabul wurudnya itu udah membahas atau mengkhususkan kepada as-sunnahnya, sholat sunnahnya, bukan sholat fardunya. Hal inilah yang dimaksud dengan tahsis, yaitu menentukan kekhususan. Jadi tahsis itu mengkhususkan sesuatu yang dibahas, tapi pembahasannya itu masih bisa diartikan kepada yang lain. Contohnya sholat ada beberapa sholat kan, ada sholat fardu, sholat sunnah, dan ya dua dong sih kayaknya, tapi kayaknya ada lagi, saya lupa. Asbab wurud hadis tersebut
asbab wurud hadis tersebut adalah bahwa ketika itu di Madinah dan penduduknya sedang terjangkit suatu wabah penyakit, maka kebanyakan para sahabat lalu melakukan sholat sunnah sambil duduk. Pada waktu itu Nabi kebetulan datang dan tahu bahwa mereka suka melakukan sholat sunnah tersebut sambil duduk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sholat orang yang sambil duduk pahalanya separuh dari orang yang sholat sambil berdiri. Mendengar pernyataan Nabi tersebut, akhirnya para sahabat sholat. Akhirnya para sahabat yang tidak sakit, mereka memilih untuk sholat sambil berdiri. Dari penjelasan asbab al-wurud tersebut, mayoritas ulama hadis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sholat dalam hadis tersebut adalah sholat sunnah. Pengertiannya adalah bahwa bagi orang yang sesungguhnya mampu melakukan sholat sunnah sambil berdiri, yaitu lebih utama daripada sholat sunnah sambil duduk. Selanjutnya yaitu mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum. Dengan mengetahui asbab al-wurud, seseorang dapat mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syariat dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa karena dasar kecintaan dan keringanan terhadap umat. Selanjutnya adalah cara mengetahui asbabul wurud al-hadis. Yang pertama yaitu melalui riwayat hadis Nabi, baik diungkapkan secara tegas dalam hadis itu sendiri ataupun dalam hadis yang lain, maupun dalam bentuk isyarat atau indikasi saja. Yang kedua yaitu melalui informasi aqwal sahabah, riwayat-riwayat yang disandarkan pada sahabah, mengingat mereka hidup, berinteraksi, dan melihat sebagian besar peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga melalui ijtihad atau proses ijtihad pada umumnya dilakukan dalam melakukan takhrij hadis untuk mencari segala informasi terkait dengan tema yang dikaji. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai asbabul wurud al-hadis. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.